Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Febrian Algi dengan NIM J1A120.74 Universitas Haluoleo Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya bersama narasumber saya, yakni Saudara Kalsum Salsabila yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mewawancara Saudari Kalsum Salsabila mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Baik, kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, pada sesi wawancara kali ini saya akan membeberkan pertanyaan yang pertama, yakni mengenai apa itu hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, di sini sendiri hukum itu bersifat memaksa dan terdapat sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Setelah tadi pertanyaan yang pertama yang sudah dibeberkan, baik kita melangkah ke pertanyaan yang kedua, yakni apa saja sih isi atau unsur hukum? Nah, unsur hukum sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum itu bersifat memaksa, yang dimana terdapat sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Nah, yang kedua adanya sanksi tegas. Sanksi tegas sendiri ini dapat berupa pidana penjara, pidana denda, bahkan pidana mati. Dan yang ketiga adalah hukum ini dibuat oleh lembaga resmi yang berwajib. Dan yang keempat adalah hukum ini mengatur tingkah laku manusia. Tadi pertanyaan yang kedua. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan yang ketiga. Apa betul Indonesia itu negara hukum? Ya, betul. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, maka sanksinya dapat berupa pidana. Baik. Baik, itulah tadi pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan yang keempat. Nah, di pertanyaan keempat ini, siapa sih penegak-penegak hukum itu? Nah, penegak hukum ini terbagi dari beberapa lembaga. Yang pertama adalah KPK, ada advokat, kepolisian, hakim. Nah, itu adalah beberapa penegak hukum yang ada di Indonesia. Baik, itulah tadi pertanyaan yang keempat yang dijawab dengan lugas dan jelas. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini. Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia saat ini saya anggap masih lemah. Mengapa demikian? Ada istilah yang mengatakan hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Yang dimaksudkan jika yang melakukan kesalahan adalah orang-orang miskin atau orang-orang kasta bawah, maka hukumannya sangat berat, tidak ada belas kasihan bagi mereka. Tapi sebaliknya, jika yang melakukan kesalahan adalah orang-orang kelas atas atau elit politik, maka hukumannya itu tidak setimpal dari perbuatan yang mereka lakukan. Nah, adapun beberapa contoh, kita dapat melihat dari kisah seorang nenek yang mencuri kayu dan dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Tapi beda dengan para koruptor yang mencuri uang negara bahkan sampai triliunan rupiah. Tapi hukuman bagi mereka tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Saya pernah melihat dari beberapa channel YouTube Mata Najwa adanya lapas yang diberi kemewahan, yaitu lapas Sukamiskin. Tadi pertanyaan yang kelima yang sudah dijawab. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan yang keenam, yakni jika sebagai aparat penegak hukum, apa yang Anda akan lakukan? Nah, jika saya sebagai penegak hukum, maka saya akan menegakkan hukum itu seadil-adilnya tanpa memandang orang-orang kelas bawah dan orang-orang kelas atas. Saya akan mengikuti seperti Hakim Artijo, yaitu hakim yang sangat ditakuti oleh para koruptor, karena dia tidak pernah memandang jika ingin menghukum orang-orang, bahkan walaupun mereka adalah elit-elit politik, dia akan menghukum seberat-beratnya berdasarkan apa yang mereka lakukan. Tadi pertanyaan yang keenam. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan yang ketujuh, yakni di antara aparat penegak hukum manakah yang baik dan yang tidak baik? Di sini saya tidak bisa memastikan yang mana yang baik dan yang mana tidak baik, karena di sini ada beberapa lembaga. Nah, dalam lembaga itu ada orang-orang di dalamnya.
Di sini bukan penegak hukumnya yang tidak baik, tapi orang-orangnya yang berbeda kepribadian. Mungkin ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Seperti contohnya jika saya mengatakan hakim ini adalah penegak hukum yang tidak baik, tapi ada juga hakim yang baik seperti Hakim Martijo yang sebelumnya saya sudah menyinggungnya. Beliau adalah hakim yang sangat jujur dan tidak memandang bulu saat menghakimi seseorang. Itulah tadi pertanyaan yang ke-7 yang sudah dijelaskan oleh saudari kita. Baiklah, kita melangkah ke poin yang ke-8. Nah, di sini saya mau bertanya, menurut Anda apakah hukum di Indonesia ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa? Jika ya atau tidak, tolong dijelaskan. Seperti yang saya katakan sebelumnya pada poin ke-6, hukum di Indonesia saya katakan belum sejalan dengan semestinya. Karena kita dapat melihat adanya ketidakadilan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Jadi di sini belum adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena sistem keadilan belum diterapkan dengan baik. Baiklah, itulah pertanyaan yang ke-8. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan yang 9. Di sini pertanyaannya adalah, menurut Anda bagaimana seharusnya korupsi dapat dicegah dalam NKRI ini? Menurut saya untuk mencegah tindak pidana korupsi mungkin diberikan efek lebih jera kepada para koruptor, karena dengan memberikan hukuman yang lebih jera mungkin adanya kesadaran. Tapi sebaliknya jika hukumannya sangat rendah, maka para koruptor akan sewenang-wenang untuk bertindak seperti melakukan tindak pidana korupsi. Baiklah, itulah tadi pertanyaan yang ke-9. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan 10, yakni pertanyaan yang terakhir. Nah, di sini, perlukah keterlibatan masyarakat dalam penuntasan kasus korupsi yang menyeruak? Menurut saya peran masyarakat sangat penting dalam tindak pidana korupsi ini, karena berdasarkan pasal 441 ayat 5 dan pasal 42 di situ berbunyi hak dan peran serta masyarakat dalam menindaklanjuti kasus korupsi. Karena di sini bukan hanya KPK yang bertindak, tapi masyarakat juga berperan, seperti masyarakat melaporkan jika ada tindak pidana yang mereka ketahui, mereka melaporkan ke KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, terima kasih. Nah, itulah tadi beberapa sesi wawancara yang telah saya bawakan kepada khalayak ramai dan saya pertanyakan kepada narasumber kita, Kalsum Salsabila. Nah, di sini saya menutup sesi wawancara kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.